melanjutkan baca kitab Al-Kabair, masih pada pembahasan Al-Kabiratul Rabi'atu fi tarkis shalat. Ini dosa besar yang keempat, yaitu meninggalkan sholat. Nah, di dalam bab sholat ini sudah ada beberapa pasal yang kita baca. Pertama, pasal di mana anak diperintahkan untuk kapan anak diperintahkan untuk melaksanakan sholat. Yang kedua tentang iqab atau sanksi balasan bagi orang yang meninggalkan sholat. Dan sekarang kita masuk kepada pasal yang baru, bab baru dari pembahasan baru dalam bab sholat bagi orang yang meninggalkan sholat, yaitu fi'ubati mayyamkuru sholata wa la yutimmu ruka'aha wa la syuhudaha. Ini bab yang menerangkan tentang balasan atau siksa yang diberikan kepada orang yang melalaikan sholat dan tidak menyempurnakan rukuk dan sujudnya. Ini jadi yang tidak menyempurnakan rukuk dan sujudnya. Waqad ruwiya fi tafsir qaulillahi ta'ala wa wailul lil musallin alladziina hum an shalatihim sahun. Ini terkait dengan tafsir fawailul lil musallin, celakalah orang yang sholat, alladziina hum an shalatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Ini surah Al-Ma'un ayat 5. Ini yang dimaksud innahu alladzi yanquru sholata wa la yutimmu ruku'aha wa la sujudaha. Yang dimaksud di sini adalah orang yang melalaikan sholat. Di sini adalah orang yang tidak menyempurnakan rukuk dan sujudnya. Jadi wail ini diperuntukkan untuk orang-orang yang tidak menyempurnakan dalam sholatnya, yang wala yutimmu ruku'aha wa la sujudaha. Jadi rukuk dan sujudnya itu tidak sempurna. Tidak sempurnanya seperti apa? Ini disebutkan oleh Rasulullah SAW. Wa thabata fi sahihaini an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Kalau ada bahasa an sahihaini itu berarti dari Bukhari dan Muslim, Imam Bukhari dan Muslim. Imam Bukhari meriwayatkan hadis yang banyak. Beliau meriwayatkan 7.275 hadis. Tapi yang beliau hafal 300.000 hadis. 200.000 yang tidak sahih, 100.000 yang sahih. Jadi paling banyak menghafal hadis adalah Imam Bukhari. Makanya min sahih kutubil hadis adalah Sahihul Bukhari. Jadi ditetapkan wa thabata fi sahihaini an Abi Hurairah. Hadis ini datangnya dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna rajulan dakhala al-masjid wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisun fihi. Ketika itu ada seorang laki-laki pada zaman sahabat, pada zaman Rasulullah SAW masuk di masjid dan Rasulullah berada di tempat itu sedang duduk. Fasalla rajul thumma jalasa thumma jaa fasallama alaihi nabi. Kemudian salat laki-laki tersebut, thumma jaa fasallama alaihi nabi. Kemudian dia mendatangi Rasulullah SAW. Maka Faradda alaihi salam, Rasulullah SAW menjawab salamnya. Tsumma qala lahu, berkata kepada orang yang sudah selesai sholat tadi itu, laki-laki yang sudah selesai sholat, irji fasolli, ulangi lagi sholatmu, fa innaka lam tusolli, sesungguhnya kamu belum sholat. Jelas-jelas tadi sahabat ini sudah sholat, tapi kata Rasulullah, irji fasolli, fa innaka lam tusolli, kamu belum sholat, belum dihitung sholat itu orang yang tadi. Faraja'a fasalla kama shalla. Kemudian dia mengulangi lagi salatnya. Tsumma ja'a fasallama 'ala nabi. Kemudian mengulangi lagi, datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengucapkan salam. Dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menyampaikan lagi, irji fasalli fa innaka lam tusalli. Ulangi lagi, kamu belum salat. Kemudian faraja'a fasalla kama shalla. Ini berulang sampai 3 kali. Irji fasalli walam tusalli, salata marratin, sampai 3 kali Rasulullah. Sedangkan Rasulullah tahu kalau dia sedang salat, sudah selesai salat. Apa yang terjadi? Faqala fi thalithati, setelah 3 kalinya Rasulullah menyampaikan, walladzi ba'atsaka bil haqqi ya Rasulullah ma ahsanu ma umsinu wairahu fa'allimni. Maka seorang laki-laki ini berkata kepada Rasulullah, engkau adalah
orang yang diutus oleh Allah yang benar. Ya Allah, ajarkanlah kepadaku apa yang salah dari diriku. Faqala Rasulullah, idza kunta ila sholati fakabbir. Kalau kamu melaksanakan sholat, takbirlah. Tsumma iqra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Maka bacalah yang paling mudah dari Al-Qur'an. Jadi baca suratnya itu kalau kita tidak hafal yang sulit-sulit, pakai yang mudah-mudah. Karena Allah memerintahkan faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Jadi yang mudah saja. Bahkan ada sahabat yang kalau baca salat di rakaat pertama Al-Ikhlas, keduanya Al-Ikhlas. Walaupun di dalam hadis yang lainnya disunahkan kita membaca yang pertama itu adalah yang lebih panjang, yang kedua yang lebih pendek. Itu disunahkan. Tsumma hatta tatma'inna raki'an. Kemudian kamu ruku. Ketika ruku mutma'innan. Jadi ini yang disebut dengan istilah tumaknina. Jadi jangan rukunya itu deg-deg, enggak boleh begini. Jadi harus ada tumakninanya dalam ruku. Tsumma hatta ta'tadila qa'iman. Begitu bangun juga ingat, ketika bangun dari sujud, dari ruku, itu jangan langsung deg, Allah langsung sujud. Jadi harus ada tatma'in di sini ta'tadil, harus betul-betul berdiri sempurna. Jadi jangan bergerak. Kadang lupa kita. Begitu bangun dari ruku, ini tangan ini masih melambai-lambai langsung sujud. Itu belum ta'tadil itu. Jadi berdiri itu diam sejenak, walaupun sejenak. Kemudian sujud hatta tatma'inna sajidan. Kemudian kamu sujud, sujudnya diam, jangan blek-blek. Jadi harus ada tumakninanya dalam sujud. Majlis hatta tatma'inna jalisan. Kemudian duduk di antara dua sujud juga sama, harus tumaknina. Sujud hatta tatma'inna sajidan. Kemudian kalian sujud dengan sujud ada tumakninanya. Waf'al dzalika fi sholati kulliha. Kamu kerjakan dari awal seperti itu, terus menerus. Jadi kenapa Rasulullah nyuruh mengulang seorang laki-laki tadi sampai 3 kali? Karena melihat Rasulullah sholatnya itu kayak panas, rak-rak. Jadi Allahu Akbar. Itu yang tidak ada tumakninanya. Ketika tidak ada tumakninanya, maka hitungannya dia tidak melaksanakan sholat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang lain, fala tujzi'u salatu la yuqimu ar-rajul fiha salatahu fi ruku'i wa sujudihi. Orang yang tidak menyempurnakan sujud dan rukuknya, maka tidak dihitung dalam salat. Ini hadis diriwayatkan oleh Abu Daud dan Imam At-Tirmidzi. Hatta yuqima dhahruhu fi ruku'i wa sujudihi. Sampai betul-betul kelihatan ketika rukuknya itu lurus punggungnya, ketika sujud sama begitu. Jadi betul-betul harus ada tumakninanya dalam salat. Wa thabata anhu, dan ditetapkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala asyaddun nasi sarqatan alladhi yusrifu fi salatihi. Paling jeleknya pencuri bukan pencuri uang, kata Rasulullah. Bukan orang yang mencuri uang, mencuri harta benda yang paling jeleknya. Asyaddun nasi sarqatan. Ini paling jeleknya manusia yang mencuri. Siapa itu? Alladzi yusrifu fi salatihi, yang mencuri salatnya, kata Rasulullah. Qila wa kaifa yusrifu fi salatihi? Bagaimana dia mencuri dalam salatnya ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, qala la yutimmu ruku'aha wa la sujudaha wa la qira'ata fiha. Dia tidak menyempurnakan bacaannya dan tidak menyempurnakan rukuk dan sujudnya. Maka ini yang disebut dengan orang yang mencuri dalam salatnya. Maka dalam hadis yang lain disebutkan, ini bagian dari tafsir Wailul lil musallin tadi. Jadi harus orang itu melaksanakan sholat betul-betul ada tumaknina dalam ruku dan sujudnya. Jangan sampai dia kalau sholat tarawih nggak ada tumakninanya, sah sholatnya secara aturan tidak sah. Kenapa? Dalam hadis harus ada tumakninanya. Maka kalau ada yang sholat tarawih hanya 2 menit, ya saya nggak tahu itu dan bagaimana sholatnya gitu. Yang pasti secara aturan dalam Islam, orang melaksanakan sholat seharus ada tumaknina dalam setiap gerakan-gerakannya. Bahkan bangunnya pun harus betul-betul iktidal. Harus posisi dia berdiri dengan tegap, baru dia
sujud. Itu yang disabdakan oleh baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ini disebutkan dalam hadis fi qouli Nabi sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuhasabu al-'abdu yawm al-qiyamati min 'amalihi salatuhu. Fa idza salahat faqad aflaha wa anjaha, wa idza fasadat faqad khaba wa khasira. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, amal yang pertama kali dari seorang hamba pada hari kiamat yang akan dihisab adalah salatuhu, salatnya. Fa in salahat faqad aflaha wa anjaha. Kalau dia benar salatnya, faqad aflaha, maka dia bahagia, senang, wa anjaha, dan dia sukses. Kenapa? Akan selamat di kelak di yaumil kiamat. Fa in fasadat faqad khaba wa khasira. Tapi orang yang tidak benar, yang salatnya rusak, maksudnya tidak benar dalam aturannya, tidak tahu ilmunya dalam salat, khaba wa khasira, maka dia akan menjadi orang yang ketakutan dan merugi. Kenapa merugi? Karena setiap sholatnya tidak dihitung sholat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita dapat melaksanakan sholat sesuai dengan tuntunan baginda kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana kita baca dalam Kitabul Maram, selalu kita bahas tentang bab sholat dari awal sampai akhir. Jangan sampai kita melaksanakan sholat tapi tidak dihitung sholat sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai disuruh ulang 3 kali, ternyata masih juga tidak dianggap benar karena tidak tumaknina, tidak sempurna rukuk dan sujudnya. Maka itulah tafsir dari fawaidul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Mudah-mudahan kita dijauhkan oleh Allah dari tergolong orang-orang yang sahun, yaitu melalaikan dalam salat kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Itu saja yang mungkin yang kita bahas dari bab tarikus sholat, pada bab orang yang tidak menyempurnakan rukuk dan sujudnya ini. Kita lanjutkan pada pembahasan-pembahasan tentang sholat.